Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Ibu Marlia Yusdarti. Kali ini kita akan membahas tentang materi keanekaragaman hayati. Tapi sebelum Ibu lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update setiap kali Ibu upload video baru. Saksikan ya. Nah, untuk KD yang akan kita bahas kali ini adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman pelestariannya. Lalu yang kedua, untuk KD keterampilannya, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Sedangkan untuk indikatornya, ini ada 5 indikator yang akan kita bahas. Nanti video ini akan Ibu bagi menjadi beberapa part untuk memudahkan kalian dalam belajar. Indikatornya adalah ini ya. Nah, untuk indikator 3.2.1 mendeskripsikan tentang keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Lalu 3.2.2-nya memberikan contoh keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem dari hasil pengamatan. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan tentang keanekaragaman ekosistem mulai dari savana sampai dengan tundra, baik itu flora maupun faunanya. Yang keempat, mendeskripsikan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, mendiskusikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Untuk KD keterampilannya nanti kalian tinggal lihat sendiri di sini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini ya. Sekarang kita masuk ke materinya, keanekaragaman hayati, atau orang biasa menyingkatnya dengan KHP. Apa sih keanekaragaman hayati? Makhluk hidup yang ada di alam semesta itu memiliki beraneka ragam atau bermacam-macam bentuknya, baik itu dia berupa tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain-lain. Nah, masing-masing makhluk hidup itu dia pasti ada kekhususannya, dan setiap makhluk hidup itu pasti ada perbedaannya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas ini artinya beraneka ragam atau bermacam-macam makhluk hidup yang ada di alam semesta. Untuk tingkatan keanekaragaman hayati, nanti kita akan kenal 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, di sini ada berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, kalian bisa mengamati di sekitar kalian. Misalnya ada kucing. Kucing itu memiliki variasi warna rambut yang beda-beda. Ada yang orange, ada yang putih, hitam, bahkan ada yang abu-abu juga. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya keanekaragaman tingkat gen pada kucing. Nah, selain itu ada variasi pada warna bunga mawar, yang merah, putih, kuning, orange. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi maksudnya apa? Keanekaragaman tingkat gen itu artinya adanya variasi susunan gen dalam satu individu atau dalam satu spesies. Jadi kalau kita gampangnya, individunya itu sama, tapi nanti yang membuat dia berbeda adalah variasi dari susunan gen yang ada dalam tubuh si makhluk hidup tersebut. Nah, selain tadi ada contohnya variasi pada warna rambut kucing, variasi pada warna bunga mawar. Selain itu nanti juga ada variasi warna pada bunga krisam. Contoh lainnya nanti kalau kalian pergi ke warung, terus kalian disuruh ibunya beli beras gitu. Nah, di situ nanti ada macam-macam nih, ada yang berasnya pandan wangi, cisadane,
seperti herang, rojo lele, dan sedani. Itu menunjukkan bahwa adanya keragaman dalam tingkat gennya gitu ya. Jadi spesiesnya sama-sama padi Oryza sativa, tapi nanti varietasnya yang membuat dia jadi beda. Lalu selain padi ada nanti mangga. Nah, kalau mangga kan kalian udah tahu ada yang harum manis, ada Indramayu, gedong, golek, dan lain-lain. Nah, individunya tuh sama-sama mangga, tapi varietasnya yang bikin dia berbeda. Jadi gitu ya, kata kuncinya untuk keanekaragaman tingkat gen adalah varietasnya yang membuat dia berbeda gitu ya. Jadi susunan dalam gennya itu yang membuat dia jadi berbeda. Nah, contoh lain lagi ada manusia. Untuk manusia sendiri nanti ada yang mongoloid, ada yang kaukasoid, ada yang negroid. Nah, selain contoh-contoh yang sudah Ibu berikan tadi, kalian bisa cari contoh-contoh lain yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, nanti ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah, kalau keanekaragaman jenis ini artinya keragaman yang menunjukkan adanya variasi pada makhluk hidup berbagai jenis atau antar spesies ya. Nah, ini bisa saja makhluk hidup yang satu genus atau yang masih satu familia. Contohnya ini yang ada di gambar ini, Ibu ambil contoh ada pohon kelapa, pohon pinang gitu ya. Ada juga citah untuk hewan yang macan tutul, harimau Jawa, dan macan dahan. Ini contohnya. Selain yang ini, apalagi sih banyak ya. Jadi nanti kalau keragaman jenis kita bisa kelompokkan lagi menjadi dua. Ada keragaman jenis dalam satu famili. Nah, berarti menunjukkan bahwa mereka berasal dari satu familia yang sama. Nah, untuk contohnya di sini ada famili dari Felidae. Nah, Felidae ini keluarga kucing. Jadi di situ ada harimau, lalu ada singa, ada kucingnya sendiri, dan ada citah. Nah, mereka itu masih dalam satu kelompok famili. Selanjutnya, keanekaragaman jenis dalam satu famili lagi, contohnya adalah pada familia Gramineae. Nah, familia Gramineae ini adalah familia yang anggotanya itu kayak kelompok padi-padian gitu. Nah, di sini contohnya ada jagung, padi, tebu, gandum, alang-alang, dan lain-lain. Nah, di situ menunjukkan bahwa mereka itu ada kesamaan karena mereka adalah masih dalam satu familia. Selanjutnya adalah famili Papilionaceae. Famili Papilionaceae ini adalah kelompok familia dari kacang-kacangan. Nah, di sini ada pete Cina, kacang panjang, kacang tanah, dan lain-lain di situ. Mereka ada kesamaan, tapi kesamaannya hanya di tingkat famili gitu. Jadi ini yang disebut dengan keragaman jenis dalam satu famili. Jadi mereka memiliki familia yang sama gitu. Contoh lainnya nanti dari kelompok palme, nanti ada pohon kelapa yang ada di pantai, atau pohon kurma yang ada di padang pasir. Bahkan ada pohon nipah juga yang ada di sekitar air kayau. Nah, itu adalah contoh-contoh keanekaragaman jenis dalam satu famili. Yang kedua, ada keanekaragaman jenis dalam satu genus. Nah, kalau dalam satu genus nih kadang-kadang kita suka salah menangkap kalau ini tuh sama dengan keanekaragaman gen. Padahal ini beda. Maksudnya apa? Gini perbedaannya. Kalau keanekaragaman jenis dalam satu genus, dia cirinya adalah memiliki nama genus yang sama, sedangkan nama spesiesnya beda. Nah, kalau yang tadi sebelumnya di pembahasan awal adalah keanekaragaman gen. Kalau keanekaragaman gen itu individunya satu. Contoh kayak tadi tuh padi Oryza sativa. Cuman yang berbeda adalah di varietasnya gitu. Itu bedanya. Nah, sudah paham ya bedanya. Jadi untuk contohnya ini ada genus Ipomea. Ipomea ini kelompok ubi-ubian. Di situ
Ada contohnya adalah Ipomea batatas, itu ubi, lalu ada Ipomea aquatic, itu untuk kangkung. Jadi mereka masih satu genus sehingga memiliki banyak kesamaan gitu ya. Lalu yang kedua dari genus citrus. Nah, ini keluarga jeruk. Contohnya di sini ada jeruk lemon, lalu ada bergamot, lalu ada jeruk nipis, lalu ada jeruk yang sunkist. Itu merupakan contoh keanekaragaman jenis dalam satu genus. Nah, contoh yang lainnya untuk kelompok hewan adalah nih dari genusnya Felis. Nah, kalau kucing nanti kan ada yang Angora, ada yang Persia, ada Himalaya. Nah, itu contoh dari keanekaragaman jenis dalam satu genus. Selanjutnya nanti ada genus Solanum. Jadi ini kelompok terong-terongan. Nah, di sini ada dari terong, terus ada tomat, lalu ada kentang. Nah, ini dari genus Solanum. Tapi kalau nanti seumpama ketambahan cabai, capsicum, itu nanti masuknya ke keanekaragaman jenis dalam satu familia gitu. Karena si cabai tadi, capsicum, genusnya itu beda dengan si Solanum tadi. Jadi kalau untuk nanti pembandingnya terong, cabai, lalu ada tomat dan kentang, itu masuknya ke keragaman jenis dalam satu familia. Sedangkan kalau yang tadi dibandingkannya hanya 3 ini, maka dia masih keragaman jenis dalam satu genus. Sudah paham ya? Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, kalau keragaman di tingkat ekosistem ini itu menunjukkan adanya variasi interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di sini biasanya disebabkan karena adanya perbedaan kondisi dari komponen abiotik pada setiap tempat. Nah, untuk contohnya di sini ada padang lumut, ada padang pasir, pantai, hutan hujan tropis, lalu ada terumbu karang. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh keanekaragaman di tingkat ekosistem. Kita akan bahas satu-satu. Untuk tipe ekosistem, jadi nanti tipe ekosistem ada 2, ada ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, untuk ekosistem air atau akuatik nanti kita bedakan juga jadi 3 sebenarnya. Cuman kalau di buku yang ibu baca hanya 2, karena air payung masih kategori ke kelompok air tawar. Jadi yang ibu akan bahas hanya 2, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem air tawar, yaitu ekosistem yang terbentuk di permukaan daratan yang memiliki kondisi air yang konsentrasi garam mineralnya itu sedikit. Nah, di sini nanti bisa dibedakan jadi 2. Ada ekosistem air tawar lentik dan ekosistem air tawar lotik. Bedanya apa? Kalau di gambar ini kelihatan ya. Jadi untuk ekosistem air tawar lentik, cirinya itu adalah airnya tidak berarus. Nah, kalau ini contohnya kalian bisa lihat di sekitar kalian ada danau, ada rawa. Itu termasuk kelompok ekosistem air tawar lentik. Sedangkan yang kedua nanti ada ekosistem air tawar lotik. Kalau lotik itu cirinya adalah memiliki air yang berarus. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat di sungai, lalu nanti ada air terjun dan lain-lain. Itu ekosistem air tawar. Selanjutnya nanti ada yang kedua ekosistem air laut. Nah, di sini ada gambarnya ya. Jadi untuk ekosistem air laut nanti kalian bisa lihat berdasarkan cahaya matahari yang bisa menjangkau atau daya tembus si sinar matahari. Nanti kalian bisa lihat ada yang disebut dengan zona fotik dan zona afotik. Jadi zona fotik artinya adalah
zona yang masih bisa ditembus oleh sinar matahari, sehingga di zona fotik itu bisa terjadi proses fotosintesis gitu ya. Biasanya suhu di zona fotik ini sekitar 3-40 derajat Celcius. Jadi ini masih bisa dihuni oleh makhluk hidup. Oh iya, untuk zona fotik sendiri itu kedalamannya sekitar 0 meter sampai 200 meter di bawah permukaan air laut. Selanjutnya adalah zona afotik. Zona afotik ini adalah zona laut yang dalam. Jadi di sini definisinya itu zona afotik adalah zona di mana cahaya matahari itu tidak bisa tembus sampai ke dasar laut. Sebenarnya kalau berdasarkan daya tembus matahari, kalian nanti bisa kenal yang di tengah-tengahnya nanti zona twilight, tapi untuk biologi ibu hanya akan menjelaskan tentang zona fotik dan afotik gitu ya. Nah, zona afotik ini tadi karena tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari, maka suhu di zona afotik ini itu sangat rendah, jadi sekitar 0 sampai 6 derajat Celcius gitu. Karena tadi yang suhunya terlalu dingin gitu dan matahari tidak bisa tembus ke bawah, maka untuk di zona afotik ini tidak ada tumbuhan yang bisa hidup. Kemungkinan yang hidup di sini biasanya adalah untuk organisme-organisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya sendiri, atau kita sebutnya bioluminescent. Jadi artinya hewan atau makhluk hidup yang ada di sini dia untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya itu menghasilkan cahaya untuk mengarahkan mereka dalam bergerak dan mencari mangsa. Selanjutnya berdasarkan kedalamannya. Nah, kalau berdasarkan kedalamannya, nanti ekosistem air laut bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah zona litoral, lalu yang kedua ada zona neritik atau zona laut dangkal, yang ketiga adalah zona batial, dan yang keempat adalah zona abisal. Kita bahas dulu yang pertama ada zona litoral. Jadi zona litoral ini adalah zona pantai kita sebutnya, atau zona yang berada di tepi laut. Kalau di zona litoral ini adalah zona yang masih berbatasan langsung dengan daratan. Jadi di sini adalah zona terjadinya pasang surut air ya. Untuk zona litoral sendiri ini punya karakteristik, biasanya dia itu ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi seperti pohon kelapa atau pohon bakau. Nah, fungsi dari zona litoral ini adalah sebagai tempat menyediakan nutrisi bagi udang, kepiting, bahkan ikan-ikan kecil yang ada di sekitarnya untuk bisa berkembang biak. Selain itu, di zona litoral juga biasanya ini kan tadi ditanami oleh hutan bakau. Di daerah zona litoral ini gunanya adalah untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Makanya di sini memang benar-benar perbatasan antara laut dengan darat. Lalu yang kedua ada zona neritik atau zona laut dangkal. Kalau zona laut dangkal ini kedalamannya kurang lebih 50-200 meter di bawah permukaan air laut. Untuk zona laut dangkal sendiri biasanya terbentuk oleh koloni rangka hewan Solenterata dan Porifera. Nah, daerah ini merupakan daerah perkembangbiakan ikan, dan daerah inilah yang paling mudah rusak oleh pencemaran, oleh polusi, bahkan sampah yang dibuang ke laut. Nah, daerah sini tuh merupakan daerah intinya di laut itu, atau daerah yang subur di mana semua hewan itu pasti akan cari makan di sini gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah zona batial atau zona laut dalam. Untuk zona laut dalam ini kedalamannya itu sekitar 200-2000 meter di bawah permukaan air laut. Nah, untuk wilayah ini merupakan bagian dari zona afotik, yang daerah ini
kurang mendapatkan sinar matahari. Jadi tidak banyak makhluk hidup yang bisa hidup di sini, gitu ya. Nah, untuk zona batial itu sendiri biasanya itu dihuni oleh paus, hiu, lumba-lumba, dan gurita. Tapi kalau kita main ke daerah ekosistem laut dangkal, kita juga tetap bisa ketemu yang namanya hiu, lumba-lumba, karena mereka akan bergerak ke laut dangkal untuk mencari makan. Tapi menetapnya biasanya di zona laut dalam. Terakhir adalah zona abisal atau zona laut paling dalam. Untuk daerah ini biasanya berada di kedalaman lebih dari 2000 meter di bawah permukaan air laut dan merupakan bagian laut yang memiliki suhu yang sangat dingin karena di sini tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Nah, untuk di daerah ini juga tidak ada spesies tumbuhan yang bisa ditemui karena itu tadi, karena dia tidak bisa melakukan proses fotosintesis di situ, sehingga nggak ada satupun kelompok tumbuhan bisa hidup di sini. Untuk makhluk hidup yang bisa tinggal di daerah ini adalah untuk kelompok hewan-hewan yang bisa menghasilkan cahaya sendiri atau bioluminescence tadi ya. Contohnya di sini adalah anglerfish. Nah, kalau di sini dia bisa berinteraksi dengan menghasilkan cahaya sehingga bisa bertahan hidup di daerah zona abisal ini. Itu tadi untuk ekosistem air. Jadi ibu ulangi lagi ya, untuk ekosistem air nanti kita kenal menjadi dua, ada ekosistem air tawar, lalu ada ekosistem air laut. Sedangkan untuk ekosistem air tawar sendiri nanti dibedakan menjadi dua lagi, ada yang disebut dengan ekosistem air tawar lentik yang tidak berarus dan ekosistem air tawar flotik yang memiliki arus. Untuk yang kedua nanti ada ekosistem air laut. Nah, nanti berdasarkan daya tembus cahaya kalian bisa bedakan lagi menjadi dua zona. Ada zona fotik yang bisa ditembus oleh cahaya matahari dengan kedalaman 0 sampai 200 meter di bawah permukaan air laut. Lalu yang kedua ada zona afotik yang kedalamannya lebih dari 200 meter di bawah permukaan air laut. Untuk nanti berdasarkan kedalamannya nanti bisa dibedakan menjadi 4 zona. Ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal.